Apa hukum mendoakan perintah yang zolim atau pemimpin yang zolim? Pertanyaan yang bagus nih. Dalam sebuah hadis, Rasulullah memperingatkan kita, wattaqu da'watal mazlum walau kana kafiran, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Berhati-hatilah kalian dengan doanya orang-orang yang terzolimi, walau orang itu adalah orang kafir, karena antara dia dan Allah tidak ada pembatas. Maksudnya doanya itu pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Dan dalam hadis yang lain ditegaskan oleh Rasulullah SAW, salah da'watin mustajabat, ada 3 doa yang pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Salah satunya apa? Da'watul mazlum, yaitu doanya orang-orang yang terzolimi. Jadi teman-teman, hati-hatilah bagi kalian yang menzolimi orang lain, karena ketika dia berdoa untuk keburukan kita, maka itu pasti diterima oleh Allah Ta'ala dan akan dibalas. Jika tidak dibalas di dunia, maka dibalas di akhirat, dan itu lebih parah balasannya tentunya. Dan dari sini jelas kita boleh mendoakan orang yang menzolimi kita dengan doa yang buruk, sekalipun seperti itu. Dan tentu mendoakan kebaikan itu lebih utama dan lebih baik. Ya. Allahu a'lam bishawab. Saf dan share untuk amal jariah kita bersama. Barakallahu fikum. Apa hukum mendoakan perintah yang zolim atau pemimpin yang zolim? Pertanyaan yang bagus nih. Dalam sebuah hadis, Rasulullah memperingatkan kita, wattaqu da'watal mazlum walau kana kafiran, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Berhati-hatilah kalian dengan doanya orang-orang yang terzolimi, walau orang itu adalah orang kafir, karena antara dia dan Allah tidak ada pembatas. Maksudnya doanya itu pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Dan dalam hadis yang lain ditegaskan oleh Rasulullah SAW, salah da'watin mustajabat, ada 3 doa yang pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Salah satunya apa? Da'watul mazlum, yaitu doanya orang-orang yang terzolimi. Jadi teman-teman, hati-hatilah bagi kalian yang menzolimi orang lain, karena ketika dia berdoa untuk keburukan kita, maka itu pasti diterima oleh Allah Ta'ala dan akan dibalas. Jika tidak dibalas di dunia, maka dibalas di akhirat, dan itu lebih parah balasannya tentunya. Dan dari sini jelas kita boleh mendoakan orang yang menzolimi kita dengan doa yang buruk, sekalipun seperti itu. Dan tentu mendoakan kebaikan itu lebih utama dan lebih baik. Ya. Allahu a'lam bishawab. Saf dan share untuk amal jariah kita bersama. Barakallahu fikum.